Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Flora Gultom dengan NIM Akhir 124. Nah, jadi di video ini tuh aku bakal ngebahas analisis go global dari perusahaan The Coca-Cola Company dalam konteks dynamic business environment. Nah, di sini aku tuh bakal ngejelasin dari profil perusahaan, analisis lingkungan bisnis, sampai strategi go global dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perusahaan ini. Nah, pertama kita masuk ke profil perusahaan dulu. Nah, jadi The Coca-Cola Company ini tuh berdiri pada tahun 1886 di Amerika Serikat oleh Dr. John Pemberton. Nah, awalnya teman-teman, minuman ini tuh dibuat sebagai tonik kesehatan. Nah, tapi karena rasanya yang unik dan disukai banyak orang, akhirnya berkembang jadi minuman ringan yang populer. Nah, perkembangan Coca-Cola ini tuh makin pesat setelah diambil alih oleh Asa Candler yang mulai fokus ke pemasaran dan distribusi secara besar-besaran. Nah, salah satu kunci penting kenapa Coca-Cola itu bisa cepat go global adalah karena mereka tuh pakai sistem franchise bolting. Nah, artinya mereka bekerja sama dengan perusahaan lokal di berbagai negara untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya. Nah, strategi ini tuh penting banget teman-teman, karena selain menghemat biaya, juga membuat Coca-Cola ini tuh lebih mudah menyesuaikan produk dan distribusi dengan kondisi pasar lokal. Nah, contohnya di Indonesia teman-teman, Coca-Cola itu sudah masuk sejak tahun 1927 dan bisa berkembang karena mampu beradaptasi dengan pasar lokal. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Nah, pertama kita bahas dulu tentang strength atau kekuatan. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal kekuatan, jujur ya teman-teman, Coca-Cola ini tuh kuat banget di bagian branding. Nah, kenapa? Karena brand mereka itu tuh bukan cuma sekedar minuman, tapi kayak mewakili perasaan dari yang beli. Misalnya kalau kita lihat iklannya selalu identik sama yang namanya kebahagiaan, kebersamaan, atau momen santai. Nah, jadi orang beli Coca-Cola itu bukan karena haus, tapi juga karena feeling yang ditawarkan oleh si Coca-Cola ini. Nah, selain itu, distribusi dari si Coca-Cola ini juga luas teman-teman. Mau di kota besar sampai warung kecil, hampir ada yang namanya Coca-Cola. Nah, jadi dari segi produk, mereka itu punya ciri khas yang beda dari yang lain, terutama dari rasa dan variasinya yang terus berkembang. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, karena dibalik kesuksesannya, Coca-Cola ini tuh juga punya beberapa kelemahan teman-teman. Pertama, mereka itu tuh masih sangat bergantung sama minuman bersoda dan kadar gulanya yang sangat tinggi. Nah, sementara bisa kita lihat sekarang tuh orang-orang banyak yang mulai lebih peduli sama kesehatan dan mengurangi minuman manis. Yang kedua, ada juga citra yang kurang baik soal kesehatan, yang dimana minuman bersoda ini tuh seringkali dikaitkan sama risiko kayak obesitas atau diabetes. Nah, jadi sebagian orang tuh jadi lebih membatasi konsumsinya. Yang terakhir, ada isu lingkungan dari penggunaan kemasan plastik, yang dimana di kondisi sekarang teman-teman bisa kita lihat kalau masalah sampah plastik ini tuh cukup sensitif dan bisa berpengaruh ke penilaian orang terhadap perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke opportunity atau peluang. Nah, jadi kalau kita lihat dari peluangnya teman-teman, sebenarnya Coca-Cola itu masih punya potensi yang besar banget. Yang dimana tren hidup sehat yang lagi naik sekarang tuh bukan cuma ancaman, tapi juga bisa jadi peluang. Yang dimana kalau Coca-Cola ini tuh bisa terus berinovasi dengan produk yang lebih sehat atau rendah gula, mereka tuh masih tetap relevan di pasar. Selain itu, negara berkembang seperti Indonesia juga masih punya pasar yang sangat luas karena konsumennya terus bertambah. Dan ditambah lagi teman-teman, perkembangan teknologi digital sekarang tuh bikin perusahaan lebih mudah dekat dengan konsumen, misalnya lewat media sosial, promosi online, atau e-commerce. Nah, selanjutnya adalah trends atau ancaman. Nah, untuk ancaman, persaingan di industri minuman itu sebenarnya cukup ketat ya teman-teman, yang dimana bisa kita lihat bahwa sekarang banyak banget brand baru yang muncul dengan fokus ke produk yang lebih sehat. Nah, jadi pilihan konsumen tuh juga makin banyak. Nah, selain itu ada juga regulasi dari pemerintah seperti pajak gula yang bisa bikin harga produk naik dan akhirnya mempengaruhi tingkat konsumsi. Dan yang paling terasa teman-teman, perubahan gaya hidup konsumen yang sekarang mulai beralih ke minuman yang lebih sehat juga jadi tantangan besar buat si Coca-Cola ini sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis pestel. Nah, jadi kalau kita lihat dari faktor eksternal, ada beberapa hal atau beberapa faktor yang ngaruh ke Coca-Cola. Yang pertama dari sisi politik, yang dimana kebijakan pemerintah tuh bisa langsung berdampak ke bisnisnya. Misalnya pajak gula yang bikin harga produk bisa naik. Dari sisi ekonomi, yang dimana bisa kita lihat saat kondisi ekonomi lagi menurun, orang tuh biasanya lebih hemat dan mengurangi pembelian barang yang dianggap gak terlalu penting termasuk minuman ringan. Dari sisi sosial, ini tuh yang
yang paling kerasa teman-teman, yang dimana sekarang tren hidup sehat itu kan lagi naik. Jadi banyak orang tuh mulai mengurangi minuman manis. Nah dari sisi teknologi, ini tuh justru jadi kesempatan besar, yang dimana Coca-Cola ini tuh bisa lebih gampang promosi dan dekat dengan konsumen lewat media sosial atau platform digital. Nah kalau dari sisi lingkungan, isu sampah plastik tuh makin diperhatiin, jadi perusahaan dituntut buat lebih ramah lingkungan. Nah terakhir dari sisi hukum teman-teman, tiap negara itu kan punya aturan yang berbeda-beda. Nah jadi Coca-Cola itu harus bisa menyesuaikan diri di setiap pasar. Selanjutnya masuk ke strategi go global. Nah jadi kalau kita bahas strategi Coca-Cola untuk bisa mendunia, mereka itu sebenarnya punya pendekatan yang cukup matang dan tidak terburu-buru teman-teman. Pertama, mereka itu melakukan ekspansi secara bertahap. Nah artinya mereka itu tidak langsung masuk ke banyak negara sekaligus, tapi memilih pasar tertentu dulu, lalu berkembang pelan-pelan sesuai kesiapan pasar tersebut. Nah yang kedua, mereka menggunakan sistem brand building. Nah jadi Coca-Cola itu tidak selalu memproduksi dan mendistribusikannya sendiri, tapi bekerja sama dengan perusahaan lokal. Nah jadi cara itu bisa bikin mereka lebih cepat masuk ke berbagai negara, lebih efisien dari segi biaya, dan juga lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Nah ketiga, mereka juga melakukan FDI atau investasi langsung di beberapa negara. Nah tujuannya supaya mereka tetap punya kontrol terhadap kualitas produk, standar distribusi, dan juga operasional secara keseluruhan. Nah jadi bisa dibilang teman-teman, Coca-Cola itu berhasil menggabungkan strategi global yang kuat, tapi tetap fleksibel dengan kondisi lokal di setiap negara. Nah selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan perusahaan. Nah jadi dari strategi tersebut, Coca-Cola itu akhirnya berkembang sangat pesat dan sekarang sudah hadir di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Yang menarik, mereka itu tidak hanya bertahan di satu jenis produk aja teman-teman. Awalnya mereka tuh memang fokus pada minuman bersoda, tapi bukan diversifikasi produk. Nah sekarang Coca-Cola itu juga punya produk seperti air mineral, jus, teh, minuman isotonik, sampai minuman rendah gula dan tanpa gula. Nah ini nunjukin bahwa mereka tuh cukup responsif terhadap perubahan tren konsumen yang semakin peduli kesehatan. Nah dengan cara ini Coca-Cola itu tidak hanya mempertahankan pasar lama, tapi juga berusaha menjangkau konsumen baru yang lebih beragam. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan yang dihadapi oleh si perusahaan Coca-Cola ini. Nah, jadi meskipun sudah menjadi perusahaan besar global, Coca-Cola ini tuh juga tetap menghadapi banyak tantangan, teman-teman. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi pemerintah yang semakin ketat, terutama terkait pajak gula dan aturan kesehatan di berbagai negara. Nah, selain itu, isu lingkungan juga semakin menjadi sorotan, terutama terkait penggunaan plastik dan dampaknya terhadap polusi. Nah, hal ini membuat perusahaan ini tuh harus mencari solusi yang lebih ramah lingkungan. Nah di sisi lain, persaingan di industri minuman juga semakin ketat teman-teman, yang dimana banyak brand baru yang muncul dengan fokus pada produk sehat, rendah gula, bahkan organik. Nah, jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari perusahaan Coca-Cola ini adalah yang pertama, pentingnya fokus pada keberlanjutan, yang dimana dari kasus Coca-Cola ini bisa kita lihat kalau keberlanjutan sekarang tuh sudah jadi bagian penting dalam strategi bisnis, bukan cuma sekedar tambahan, yang dimana perusahaan itu sudah harus mulai sadar kalau aktivitas mereka, terutama penggunaan kemasan plastik, punya dampak besar terhadap lingkungan. Karena itu teman-teman, Coca-Cola ini berusaha mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam bisnisnya, seperti mengurangi penggunaan plastik baru, meningkatkan program daur ulang, dan mulai beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah ini tuh bukan cuma untuk menjaga lingkungan, tapi juga untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Nah selain itu teman-teman, konsumen juga sekarang udah makin kritis kan, jadi mereka itu cenderung memilih produk dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Nah jadi ketika si Coca-Cola ini menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, hal ini tuh bisa meningkatkan kepercayaan, loyalitas pelanggan, bahkan jadi keunggulan kompetitif dibanding perusahaan lain. Nah intinya fokus pada keberlanjutan ini tuh bukan cuma soal peduli lingkungan, tapi juga strategi jangka panjang supaya bisnis tetap relevan dan dipercaya. Nah kedua, ada fleksibilitas dalam menanggapi regulasi global. Nah yang dimana dalam bisnis global teman-teman, tantangan yang dihadapi itu tuh tidak hanya soal pasar, tapi juga soal regulasi yang berbeda di setiap negara. Yang dimana seperti yang kita ketahui kan bahwa setiap negara itu punya aturan sendiri, mulai dari pajak, kebijakan lingkungan, sampai aturan distribusi produk. Nah di sini Coca-Cola itu dituntut untuk bisa fleksibel. Nah artinya mereka tidak bisa memakai satu strategi yang sama untuk semua negara. Mereka harus menyelesaikan pendekatan bisnis sesuai dengan kondisi lokal, termasuk budaya, hukum, dan situasi politik di masing-masing negara. Nah dengan adanya fleksibilitas ini, perusahaan itu bisa lebih cepat beradaptasi ketika ada perubahan aturan atau kebijakan baru. Nah hal ini tuh penting supaya perusahaan bisa menghindari resiko hukum, menjaga hubungan baik dengan pemerintah setempat, dan memastikan operasional tetap berjalan lancar. Nah selain itu teman-teman, fleksibilitas ini juga menunjukkan
bahwa perusahaan punya kemampuan untuk membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi ini tuh jadi kunci penting supaya tetap kompetitif di pasar global dan kompetitif global yang terus berubah. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa dari pembahasan tentang Coca-Cola ini, kita bisa lihat kalau Coca-Cola ini tuh bukan cuma sekedar perusahaan minuman biasa, tapi sudah menjadi salah satu brand global yang sangat kuat dan punya strategi bisnis yang matang. Yang dimana kalau kita tarik kesimpulan secara keseluruhan dari penjelasan aku tadi, bahwa keberhasilan Coca-Cola ini tuh datang dari kemampuan mereka dalam beradaptasi di berbagai situasi, mulai dari strategi go global yang mereka lakukan secara bertahap, penggunaan sistem preference bolting, sampai investasi langsung di beberapa negara. Semua itu bikin mereka bisa berkembang cepat dan tetap relevan di pasar internasional. Mereka itu bisa menggabungkan strategi global dengan penyesuaian lokal. Nah, jadi produk mereka itu bisa diterima di banyak negara dengan karakter konsumen yang berbeda-beda. Nah, selain itu teman-teman, Coca-Cola ini tuh juga menunjukkan kemampuan untuk terus bertumbuh, yang dimana mereka tidak hanya bergantung pada satu jenis produk, tapi juga melakukan diversifikasi di berbagai minuman seperti air mineral, jus, teh, dan minuman rendah gula. Nah, ini tuh nunjukin bahwa mereka cukup peka terhadap perubahan tren, terutama ketika masyarakat mulai lebih peduli dengan gaya hidup sehat. Namun teman-teman, di sisi lain kita juga bisa lihat bahwa perusahaan sebesar Coca-Cola ini tetap punya tantangan yang tidak ringan atau tidak mudah ya teman-teman. Yang dimana mulai dari regulasi pemerintah, sampai pajak gula, isu lingkungan, terutama plastik, sampai persaingannya semakin ketat dengan brand-brand yang baru yang lebih fokus pada produk sehat. Nah, ini nunjukin bahwa di dunia bisnis, tidak ada perusahaan itu yang benar-benar aman dari perubahan. Nah, mungkin sekian materi yang bisa aku sampaikan. Kurang dan salahnya aku minta maaf. Semoga materi yang aku sampaikan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.